Jadi seperti inilah seal check valve. Penahan anginnya itu seperti ini. Saat arus tidak putus dan terus menerus mengkompresi, maka akibatnya ini bisa jebol. Tabung bisa jebol ini. Dan tabung jebol itu menghasilkan ledakan yang cukup mengagetkan ya, luar biasa dia. Menurut saya itu tuh bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Konco Teknik. Kali ini saya kedapatan servisan kompresor. Kompresor ini datang sudah posisinya seperti ini ya. Sudah tidak karu-karuan seperti ini, sudah bekas bongkaran. Dan ini kerusakannya itu sudah dapat dipandang mata, yaitu pada check valve ini pecah. Seperti ini ya. Dan switch ini tidak berfungsi normal. Dan untuk kerusakan yang lain tentu kita dapat mengetahui itu setelah mesin ini nyala, entah itu dari kapasitor atau entah dari sistem kompresi atau dari filter, seperti itu. Sekarang kita langsung bongkar saja ya. Nah, ini pecah itu biasanya itu bukan karena jebol dari apa itu dari kompresornya ya, tapi karena ini pembongkaran secara paksa ini biasanya. Jadi ini setelah dibuka penutupnya, dia dimasukin obeng, terus diputar kayak gitu. Nah, pecah ya karena ini bahannya sangat tipis sekali ya. Jadi fungsi daripada check valve ini adalah dia menahan tekanan dari tabung ini ya. Jadi kompresi udara ya yang dihasilkan dari sistem kompresi itu masuk dan dia mendapat tekanan dari pair yang berada di dalam ini, sehingga dalam kekuatan 6 bar sampai dengan 10 bar dia baru masuk. Sementara angin dari sini dari tabung itu dia terhimpit juga oleh karet, sehingga angin dari tabung ini tidak bisa kembali ke sistem kompresi. Sementara dari sistem kompresi bisa masuk ke tabung, seperti itu. Untuk kerusakan sistem switch otomatis ini, dia aus di bagian, nah di bagian stud ini ya, ini dalamnya ada stud, sehingga dia tidak dapat menekan switch atau tidak dapat memutuskan arus. Saat arus tidak putus dan terus menerus mengkompresi, maka akibatnya ini bisa jebol, tabung bisa jebol ini. Dan tabung jebol itu menghasilkan ledakan yang cukup mengagetkan ya, luar biasa dia. Menurut saya itu tuh bahaya. Jadi alangkah baiknya jika error langsung saja diganti, karena ini sangat penting. Jadi jika kita mengatur tekanan udara pada setelan ini, usahakan saat jarum ini mencapai angka titik terakhir hijau atau 120 psi, itu usahakan mesin harus mati, kompresi harus terhenti, seperti itu ya, agar tidak berisiko seperti itu. Sementara untuk kerusakan pada check valve ini dikarenakan mesin itu terlalu lama beroperasi. Mesin kompresi terlalu lama beroperasi sehingga dia menghasilkan udara yang panas. Saat dihasilkannya udara yang panas, maka karet putih yang berada di dalam check valve ini dia akan memuai.
atau dia akan hancur dan kalah. Jadi seperti inilah seal check valve. Penahan anginnya itu seperti ini. Dia berada di dalam sini. Yang saya maksud ini aus karena panas. Ini biasanya dia akan rusak seal ini, kalau kena panas dia rusak. Ini sebenarnya kalau ini rusak, seal ini rusak, itu kita bisa buat sendiri dengan karet yang kualitasnya bagus, seperti ban luar mobil truk itu kalau dibentuk dia bisa sangat awet sekali dipakai. Seperti ini. Untuk switch dia cara kerjanya seperti ini, membuka menutup. Ketika mendapat tekanan yang besar, maka dia akan membuka karena ini terdorong. Nah, membuka lalu dia putus seperti itu. Jadi seperti ini ya dalamannya itu. Kalau saran saya itu kalau beli baru, itu dibuka. Ini dibuka terus dibersihkan karena sering ada rontokan logam itu di dalamnya itu. Jadi kalau rontokan logam itu kalau menyumbat di sini sama juga nanti enggak kuat lagi, ini kompresinya enggak kuat lagi. Ya, sekarang kita pasang. Dalam memasang yang ini, mur ini sama mur ini jangan sampai miring ya, karena kalau miring ini gampang sekali nih dolnya ini. Nah, ini untuk baut fasa dan masanya, ini dua-duanya, ini fasa dan masanya, fasa masa terserah ya, terbalik-balik nggak apa-apa. Ini untuk groundnya nanti dikasihkan sini. Ini kan fasa dan masa, ini fasa masanya. Nah, ini untuk groundnya seperti itu ya. Oke ya, jadi seperti ini ya pemasangannya. Ini baut untuk stemmer. Jadi kalau kita putar ke arah jarum jam, dia membesarkan. Kalau kita putar ke berlawanan arah jarum jam, itu mengecilkan tekanan. Saya sarankan untuk tekanan kita harus tentukan di batas garis hijau ya. Batas garis hijau ini pertanda batas aman ya. Jangan sampai berlebih ya, karena berisiko itu. Banyak sekali kompresor meledak itu karena kelebihan tekanan. Oke, sekarang kita coba. Harus kita masukkan ya, ini kabel menuju ke sana. Kita coba seperti apa ya, nanti mengatur tekanannya juga.
Nah, seperti itu ya, tepat sekali. Itu masih di dalam garis hijau ya. Nah, ini kita harus tutup ya, tutup supaya aman. Kita tutup. Ini mereknya Lakoni, tapi pematiknya untuk molar, nggak apa-apa ya. Kita pasang. Nah, seperti itu ya. Ya, sekian ya. Terima kasih, ini ilmu dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.